Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pada kesempatan pagi hari ini, saya, Teni Handayani dari SD Islam Cahaya Ilmu akan melakukan pengembasan AKM Asesmen Kompetensi Minimum, di mana kegiatan pengembasan ini adalah tindak lanjut dari diklat online dalam akun Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Sebelum saya menjelaskan tentang asesmen kompetensi minimum, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus pendidikan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan, di mana siswa harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila menjadi rujukan pencapaian karakter seluruh siswa. Asesmen nasional memiliki 3 instrumen utama, yaitu yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal AKM, kemudian yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen nasional memiliki 3 instrumen utama. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di sekolah. Manfaat asesmen nasional: 1. Merupakan potret kualitas pembelajaran. 2. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Tujuan asesmen nasional yang pertama menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, memberi gambaran tentang karakteristik sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama sekolah tersebut. Evaluasi ujian nasional yang pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. Kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Perbedaan asesmen nasional AKM dan ujian nasional. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Asesmen nasional bertujuan mengevaluasi mutu sistem pendidikan, sedangkan ujian nasional bertujuan mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Sementara ujian nasional pada sekolah dasar tidak wajib, tetapi lebih mengarah pada ujian sekolah berstandar nasional. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu kelas 5, 8, dan 11. 4. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa secara acak dari setiap sekolah, berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikuti. Kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Yang keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi, sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Akhir, asesmen
Asesmen nasional menggunakan metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa melakukan tes sesuai level kompetensinya. Peserta asesmen nasional yang pertama, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Terima kasih teman-teman semua. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.